Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari perjalanan Dukun Sudiro. Kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Malapetaka Keserakahan Banggoni. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah sukses menguasai daerah pasar dan sekitarnya, Banggoni yang memiliki banyak penghasilan pun semakin bertambah kaya raya setelah terjun dalam bidang proyek pembangunan gedung-gedung besar. Dengan modal yang dimilikinya serta pengalaman-pengalamannya, Banggoni yang masih terus dibantu oleh Bang Ahmad mulai membuka sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor bersama dua orang pengusaha kaya lainnya. Pada tahun pertamanya berkecimpung dalam bidang kontraktor, Banggoni yang sudah diketahui oleh rekan-rekan bisnisnya bahwa dia memahami ilmu-ilmu tentang hal gaib pun sudah mendapat keuntungan besar dari dua gedung besar yang berada di bawah naungannya. Hingga akhirnya di sebuah tempat yang terkenal angker dan menjadi sebuah kerajaan gaib itulah, lagi-lagi Banggoni harus berusaha keras untuk dapat menaklukkan raja dari pemimpin gaib yang sudah tinggal di tempat yang akan didirikan sebuah gedung baru selama ratusan tahun. Proyek pembangunan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan pun harus tertunda lantaran Banggoni belum mendapatkan izin dari penguasa gaib yang berada di sana. Hal itu pun membuat dua rekan bisnis Banggoni merasa kesal dengan Banggoni. Ini tempat bukan sembarang tempat, Pak Tony. Ini kerajaan gaib yang memiliki kekuatan besar. Jadi kita harus sabar dan terus bermediasi dengan sosok-sosok makhluk gaib di sini, ujar Banggoni menjelaskan. Alah, palingan mereka minta tumbal manusia saja, Banggoni. Sudah, segera carikan orang yang hidupnya menggelandang di jalan saja dan serahkan kepada para makhluk di sini, balas Pak Tony yang sontak membuat Banggoni terkejut. Udah beres, Pak Tony. Pokoknya saya minta waktu 1 minggu ya, biar saya urus segala sesuatunya, balas Banggoni sambil tersenyum kepada Pak Tony. Setelah rombongan Pak Tony dan Pak Anton pergi meninggalkan lokasi proyek pembangunan gedung bertingkat itu, Banggoni pun meminta Bang Ahmad untuk menyiapkan abu rampe yang akan dijadikan media ritual di tanah lapang yang akan menjadi sebuah tempat komersial itu. Dan setelah malam yang dimaksud tiba, Banggoni pun melakukan ritual sendirian di bawah sebuah pohon rindang yang mempunyai akar gantung yang lebat serta aura mistis kental yang membuat beberapa anak buah Banggoni yang ikut mengantar pun merinding ketakutan. Menurut Banggoni, dari beberapa tempat yang sudah pernah dia datangi untuk bermediasi dengan para makhluk gaib penghuni sebuah daerah, baru di tempat itulah Banggoni mendapatkan serangan-serangan yang cukup berat. Tapi berkat kegigihannya, Banggoni pun akhirnya dapat bermediasi dengan sosok-sosok makhluk gaib penghuni tempat tersebut dengan syarat 9 tumbal manusia dan tempat khusus untuk memindahkan kerajaan. Gimana, Gon? Apa lu berhasil buat negosiasi sama makhluk-makhluk gaib itu? Tanya Bang Ahmad yang menunggu dari kejauhan. Beres, pokoknya beres kalau sama gua mah, balas Banggoni dengan jumawa. Syaratnya apa, Gon? 9 nyawa manusia, Mat. Lu mau daftar duluan, balas Banggoni sambil tertawa dengan senangnya. Muke gile, gua nyari duit buat kehidupan, ngapa jadi gua tukerin kehidupan gua sama uang, balas Bang Ahmad yang membuat Banggoni kembali tertawa. Ya udah, tugas lu nyari orang ya. Gua lelah banget ini, mau istirahat dulu. Lu cari 3 orang dulu dah buat DP-nya. Selanjutnya nanti kalau proyek udah berjalan. Paham lu? Ujar Banggoni menjelaskan kepada Bang Ahmad. Nyari gembel di mana lagi nih? Balas Bang Ahmad sambil berpikir keras. Yang penting jangan orang-orang kita ya. Lu cari dah kemana kek? Balas Banggoni yang langsung meminta diantarkan pulang malam itu. Setelah 3 bulan proyek pembangunan itu berjalan, Banggoni dan Bang Ahmad serta anak buahnya kembali datang ke proyek yang sedang dalam proses pembuatan tiang-tiang tersebut.
Kedatangan Bang Goni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan 3 orang lagi tumbal yang akan ditanam di sebuah tempat di mana tiang-tiang dari gedung itu berada. Bang Goni yang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak mandor pun sudah mendapatkan calon korban dan langsung segera melakukan ritual di tempat yang sudah Tapi ternyata ada salah satu pekerja yang mengetahui hal itu hingga timbullah permasalahan baru yang menjadi masalah besar bagi Bang Goni. Malam itu Dario mendengar suara ribut dari arah luar bedeng tempatnya dan beberapa orang pekerja proyek di sebuah pembangunan gedung beristirahat. Lampu pijar 10 watt yang biasa menerangi bedeng pun tiba-tiba saja mati. Karena merasa penasaran, Dario lalu terbangun dari tidurnya dan memandang keadaan sekitar yang tampak gelap. Suara beberapa orang pun masih didengar oleh Dario dari arah luar, dan hal itu pun semakin membuat Dario merasa penasaran. Sambil mengendap-endap, Dario lalu berjalan ke arah satu-satunya pintu yang berada di bangunan bedeng yang luasnya sekitar 30 meter persegi itu. Setelah sampai di depan pintu, Dario pun langsung membuka pintu dan berjalan keluar menuju ke arah suara gaduh itu berasal. Awalnya Dario berpikir jika malam itu sudah dimulai kerja lembur di proyek tempatnya bekerja itu. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang berada di dalam bedengnya ikut bekerja. Malahan semua orang tampak tertidur pulas di tempatnya masing-masing. Ketika sedang mengintai dari kejauhan tentang apa yang sedang terjadi, tiba-tiba saja ada yang memukul pelan pundak Dario. Hal itu sontak membuat Dario terkejut dan langsung memutar badannya ke arah belakang. "Sudah, kamu tidak usah ikut campur soal urusan ini. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam bedeng lagi," balas seorang lelaki parubaya yang tinggal bersama Dario di dalam bedeng tersebut. Dengan penuh tanda tanya, Dario dan lelaki parubaya bernama Pak Samino itu pun langsung kembali ke arah bedengnya sambil mengendap-endap. "Ada apa toh Pak De? Sepertinya ada hal yang sangat rahasia sekali," tanya Dario kepada Pak De Samino sambil berbisik. "Tumbal pertama proyek ini baru saja dilakukan. Ayo cepat kembali ke dalam bedeng sebelum kita menjadi tumbal berikutnya," balas Pak De Samino. Keesokan harinya sambil bekerja seperti biasanya, Dario terus mengamati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mulai merasa ada yang aneh ketika seseorang bertubuh kecil berkulit putih yang biasanya bekerja dengan kelompok orang dari daerah Jawa Barat tidak dilihatnya. Biasanya sekitar pukul 10 pagi lelaki bertubuh kecil itu ada bersama 2 orang temannya di sekitaran lantai 2. Karena merasa ada yang aneh, Dario pun lalu menanyakan keberadaan pria bertubuh kecil itu kepada kedua temannya. Tapi kedua orang itu agak gugup menjawab pertanyaan Dario hingga ada seseorang berkumis tebal mendatangi mereka. "Anak itu sudah pulang, ayo mulai kerja kembali," ujar sosok lelaki bertubuh besar berkumis tebal yang dijuluki Mandor Sakti itu. Bagaimana tidak, seorang mandor bertubuh tinggi besar itu dapat dengan cepat berada di tempat para pekerja proyek yang sedang bersantai. Walaupun sebelumnya para pekerja yakin dengan keberadaan Mandor Sakti yang berada jauh dari tempat mereka. Tapi dengan sangat cepat, mandor itu bisa berada di tempat para pekerja yang sedang bersantai itu. Karena merasa takut, akhirnya Dario pun langsung bergegas pergi ke tempat seharusnya dia berada. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 siang, Dario langsung mencari keberadaan Pak De Samino untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. "Lain kali saja yo, aku ceritakan. Sepertinya tempat ini tidak aman," bisik Pak De Samino sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Iya Pak De, matur nuwun," balas Dario singkat dan langsung pergi meninggalkan Pak De Samino. Beberapa hari berselang dari pertemuan Dario dengan Pak De Samino, Dario merasakan ada sesuatu yang aneh. Dario merasa gerak-geriknya selalu diawasi oleh seseorang yang ada di dekatnya. Tapi setiap kali Dario mencari orang yang sekilas terlihat selalu mengikutinya itu, Dario pun tidak mendapati apa-apa selain dirinya sendiri di tempat itu. Hingga puncaknya, Dario pun mengalami kejadian janggal yang hampir saja merenggut nyawanya ketika dia berada di lantai 3. Saat itu Dario yang berada di pinggiran dinding lantai 3 dan sedang mengerjakan pekerjaan. Tiba-tiba didatangi sosok makhluk bertubuh besar dan memiliki sayap di belakang tangannya. Wajah dari sosok makhluk gaib itu jelas sekali terbayang di benak Dario, walaupun hanya sekian detik dia melihatnya sebelum tubuhnya jatuh ke lantai dasar. Pada saat kejadian itu tubuh Dario terasa lunglai dan tidak memiliki tenaga sama sekali. Hingga akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke bawah.
Tapi entah sebuah keberuntungan semata atau memang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa, sebelum tubuh Dario menyentuh tanah, tiba-tiba saja seperti ada seseorang yang melompat dari arah bawah dan langsung menangkapnya. Hingga benturan keras yang seharusnya dapat membuat tewas itu tidak dirasakan Dario. Tubuh Dario memang mengalami benturan yang membuat Dario kehilangan kesadarannya dan segera dibawa pulang ke kampung halamannya. Orang-orang di proyek itu jelas mengira jika Dario telah tewas. Karena menurut saksi mata yang berada di dekat tempat kejadian, mereka melihat kepala Dario terlebih dahulu menyentuh tanah hingga menimbulkan suara yang terdengar seperti tulang patah. Di dalam ambulan yang membawa tubuhnya, Dario tidak sendirian, karena ada Pak De Samino yang menemani Dario di bagian belakang ambulan. Sedang di bagian depan terdapat 2 orang sopir yang bergantian mengendarai kendaraan pengangkut jenazah tersebut. Setelah 7 jam berada di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Dario terbangun dan merintih kesakitan. Hal itu tentunya membuat sopir ambulan tersebut merasa terkejut. Beruntungnya, Pak De Samino langsung menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Dario kala itu. Menurut Pak De Samino, sesaat sebelum tubuh Dario terbentur tanah, sukmanya terlebih dahulu diambil oleh sosok makhluk gaib yang tidak dapat disebutkan olehnya. Karena itu adalah sosok makhluk gaib yang selama ini ada di dalam tubuhnya. Namanya juga sebuah proyek besar, Mas. Wajar saja jika mereka mengambil tumbal dari orang-orang yang ikut bekerja di sana, ujar Pak De Samino menjelaskan. Terus kita harus bagaimana, Pak De? Tanya Bang Ilham yang sedang berada di samping Bang Ron yang mengendarai ambulan tersebut. Diantarkan saja kami sampai terminal di kota tempat saya tinggal, Mas. Setelah itu sampean kembali dan katakan kepada orang-orang, tidak terjadi apapun kepada Dario. Anggap saja Dario sudah mati, Mas, balas Pak De Samino yang langsung disetujui oleh Bang Ilham serta Bang Roni. Setelah sampai di kota asalnya, Pak De Samino pun langsung membantu Dario untuk turun dari dalam ambulan. Pak De Samino sengaja tidak membawa langsung Dario pulang ke desanya, karena Pak De Dario meyakini sesuatu yang buruk sedang mengincar Dario kala itu. Wajah Pak De Samino terlihat pucat tatkala membantu Dario keluar dari dalam ambulan. Hal itu terjadi karena ada beberapa makhluk gaib yang terus mengikutinya dari proyek tempat mereka bekerja, hingga mereka sampai di sebuah terminal di kota asal Pak De Samino. Ayo Dar, simpan dulu keluh kesahmu itu. Kita harus segera sampai ke desa dan harus dapat mengusir makhluk-makhluk gaib yang masih saja mengikuti kita sampai saat ini, bisik Pak De Samino kepada Dario. Iya Pak De, balas Dario singkat sambil menahan rasa sakit di sekujur. Setelah berpamitan dengan Bang Ilham dan Bang Roni, Pak De Samino pun langsung dihampiri calo angkutan yang menawarkan kendaraan untuk mengantar mereka sampai di rumahnya. Jarak 35 km dari kota menuju desa tempat Pak De Samino berasal membuat ongkos charteran mobil pun terasa mahal. Tapi demi mempercepat keduanya agar segera sampai desa, semua itu pun tidak menjadi sebuah masalah bagi Dario dan Pak De Samino. Sampai di desanya, Pak De Samino pun tidak membawa Dario pulang ke rumahnya. Tapi Pak De Samino memilih membawa Dario ke rumah seseorang yang diketahuinya memiliki ilmu-ilmu batin yang dapat membantunya lepas dari permasalahan ini. Maafkan aku Mas Diro, aku terpaksa membawa bocah ini ke rumahmu, ujar Pak De Samino yang tentu saja membuat Sri Kanti terlihat masam karena tahu akan apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa Mas, biar saya hilangkan seluruh energi negatifnya serta 3 makhluk yang diminta untuk membawa sukma anak ini, balas Sudiro yang membuat Pak De Samino merasa lega. Tidak butuh waktu lama bagi Sudiro untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang diperintahkan oleh kerajaan gaib tempat mereka tinggal itu untuk mengambil sukma Dario. Dan setelah itu, Sudiro pun membuat pagar gaib yang akan membantu Dario aman dari gangguan makhluk-makhluk gaib tersebut. Setelah semuanya selesai, Pak De Samino pun mengantarkan Dario untuk pulang ke desanya. Tapi lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh Sudiro saat itu menjadi jembatan dirinya harus kembali terlibat dalam masalah besar yang pada akhirnya mempertemukan dirinya dengan sosok Bang Goni. Sri Kanti yang sebenarnya telah melarang suaminya untuk membantu orang yang sedang mengalami permasalahan dengan hal-hal gaib pun mulai melakukan protes kepada Sudiro. Karena baru saja berjalan 3 tahun, mereka kembali ke desanya dan menjalani kehidupan layaknya orang-orang biasa pada umumnya. Apa yang aku miliki saat ini
tentu akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak aku gunakan untuk membantu sesama, Kanti," ujar Sudiro menjelaskan kepada istrinya. "Iya Mas, aku juga tahu itu. Tapi aku sudah lelah jika harus hidup dalam serangan-serangan dari sosok-sosok makhluk yang aku sendiri tidak dapat melihatnya," balas Srikanti yang membuat Sudiro terdiam. "Kenapa sampai hari ini sampean tidak mengajarkan aku sebuah ilmu yang dapat aku gunakan untuk mempertahankan diri, serta untuk menghalau serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib yang menjadi musuhmu itu?" Ibu Srikanti yang membuat Sudiro terkejut. "Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Kanti. Jadi aku tidak pernah berpikir akan mengajarimu ilmu-ilmu yang aku miliki ini," balas Sudiro sambil memandang dalam wajah Srikanti. "Nyai Semala pernah ceritakan sesuatu yang menarik, Mas. Dulu beliau adalah seorang biasa sama sepertiku. Tapi Aba Uta mengajari Nyai Semala beberapa ilmu yang mampu membuat Nyai Semala tenang ketika ditinggal sangat lama oleh Aba Uta," balas Srikanti yang kembali menceritakan tentang sosok Aba Uta dan Nyai Semala. "Baiklah, nanti akan aku ajarkan ajian-ajian yang sekiranya mampu kau kuasai dengan cepat," balas Sudiro sambil mengelus lembut rambut halus istrinya itu. Tanpa disadari oleh Sudiro bahwa rumah yang ditempatinya saat ini mulai didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dari sebuah kerajaan gaib yang menginginkan Dario untuk menjadi tumbal mereka. Tapi makhluk-makhluk gaib tersebut tidak berani mendekat ke arah rumah yang ditempati Sudiro, karena memang rumah tersebut telah dipasangi pagar gaib berkekuatan tinggi yang dapat langsung membakar sosok-sosok makhluk yang datang menyerangnya. Di sisi lain, Pak Desa Mino yang beberapa waktu lalu membantu menyelamatkan Dario mulai jatuh sakit. Mendengar hal itu, Sudiro pun langsung datang ke rumah Pak Desa Mino dan langsung mengobatinya. "Sampean bekerja di mana, Mas? Kok bisa mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya cukup banyak?" tanya Sudiro kepada Pak Desa Mino. "Aku dan Dario bekerja di sebuah proyek gedung bertingkat, Mas. Dan aku berhasil menyelamatkan Dario dari makhluk-makhluk gaib di sana yang sedang mencari tumbal," balas Pak Desa Mino menjelaskan. Setelah dapat mengobati Pak Desa Mino dan mendengarkan cerita yang sebenarnya, Sudiro pun kembali ke rumahnya dan meminta kepada Pak Desa Mino untuk menjemput Dario karena dikhawatirkan makhluk-makhluk gaib tersebut masih mengincarnya. Keesokan harinya, Pak Desa Mino yang sudah terlihat lebih baik pun mendatangi rumah Sudiro bersama Dario. Keduanya kembali diberi pagar gaib untuk melindungi diri mereka masing-masing. Karena Sudiro yakin jika sosok-sosok yang sedang mengincar Dario akan kembali lagi dan mencelakai Dario. Sudiro pun meminta kepada Kiwana Sela untuk menjaga Dario, serta Kiwana Tanu untuk menjaga Pak Desa Mino. Hal yang lagi-lagi tidak diduga oleh Sudiro pun kembali mendatanginya. Entah mendapatkan alamat dari mana, tiba-tiba saja Bang Goni dan Bang Ahmad serta beberapa anak buahnya datang ke rumah Sudiro. Karena merasa tidak memiliki masalah dengan Bang Goni, Sudiro pun menyambut baik kedatangan orang yang pernah membuatnya terjerumus dalam lingkaran dendam berkepanjangan itu. "Pantesan saya cari di mana-mana Mas Diro nggak ada. Ternyata Mas Diro di sini ya," ujar Bang Goni sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Sudiro. "Iya Bang, sudah 3 tahun saya kembali ke kampung halaman saya. Ayo, silakan masuk." "Kami di sini saja Mas Diro, dan saya akan langsung saja mengutarakan apa yang membuat saya datang ke rumah sampean ini," balas Bang Goni yang langsung mengambil sesuatu dari balik bajunya. "Saya sudah lelah berurusan dengan orang-orang yang mengganggu pekerjaan saya, Mas. Dan saat ini saya minta dengan tegas, Mas Diro tidak ikut campur dalam urusan saya ini." Ibu Bang Goni yang langsung menodongkan senjata api ke arah bagian kepala Sudiro. Mengetahui hal itu, Srikanti pun langsung pergi menyelamatkan diri bersama Widanu. Srikanti tidak mau membebani suaminya yang sedang berurusan dengan orang-orang jahat yang terus mengganggu kehidupannya. "Saya tahu Mas, rumah sampean ini dilindungi pagar gaib kuat yang membuat makhluk-makhluk gaib tidak berani masuk ke area rumah sampean. Tapi saya sudah banyak belajar dari pengalaman bahwa sesakti-saktinya orang tetap akan mati jika ditembak di kepalanya. Bukan begitu Mas?" ujar Bang Goni yang sebenarnya membuat Sudiro merasa sangat marah. Di saat-saat kritis itulah Sudiro harus berpikir jernih dan menyusun rencana agar dapat selamat dari serangan Bang Goni serta 7 anak buahnya termasuk Bang Ahmad yang semuanya sudah menodongkan senjata api ke arahnya.
Ada apa toh bang? Kok tiba-tiba datang dan mengancam saya? Memangnya apa salah saya? Tanya Sudiro yang berusaha tetap tenang. Kesalahan pertama, sampean telah menghancurkan jagat Kalingga sebagai tempat kami meminta bantuan terkait hal-hal yang ada di luar kemampuan kami. Dan yang kedua, sampean telah ikut campur dalam urusan kami dengan menyelamatkan orang yang sudah diminta oleh sosok gaib yang ada di kawasan proyek yang sedang saya kerjakan. Balas Bang Goni tanpa sedikit pun menurunkan senjata yang digenggamnya. Kalau ada orang yang datang ke rumah saya dan meminta bantuan kepada saya, maka wajib bagi saya untuk menolong orang tersebut, Mas. Balas Sudiro yang diam-diam telah menyelesaikan rapalan ajian Sabandung Hiji serta ajian Sindung Geni. Tiba-tiba saja pandangan mata Bang Goni terasa buram seiring berembusnya angin yang terasa hangat dan menjadi semakin panas di sekitarnya. Dan tidak hanya itu saja, Bang Goni dan Bang Ahmad serta beberapa anak buahnya tiba-tiba saja melihat Bang Goni menjadi dua. Dan yang satunya melesat pergi dengan cepat. Setelah itu baik Bang Goni maupun Bang Ahmad dan beberapa anak buah mereka tidak dapat sedikit pun menggerakkan tubuhnya. Jangankan untuk menekan pelatuk senjatanya untuk sekedar menoleh saja, Bang Goni dan yang lainnya tidak dapat melakukan hal tersebut. Sementara itu tubuh Sudiro yang asli segera meminta Gatra Prawira keluar dari dalam pagar gaib yang mengelilingi rumahnya. Dan dengan cepat Gatra Prawira meringkus dua sosok makhluk gaib yang terus saja mengawasi keadaan di sekitar rumahnya. Hanya dua saja yang tersisa, Diro. Yang lainnya terpaksa aku musnahkan, ujar Gatra Prawira kepada Sudiro. Baiklah Wira, sekarang aku minta tolong bukakan mata batin orang-orang ini agar mereka tahu siapakah musuh mereka yang sebenarnya. Balas Sudiro yang meminta Gatra Prawira melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian beberapa orang anak buah Bang Goni pun menjerit ketakutan karena melihat dua sosok makhluk gaib yang sedang terikat serta sosok Gatra Prawira dengan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Sementara itu Bang Goni terus saja mengumpat dalam hatinya mengutuk Sudiro yang dianggapnya telah melakukan kecurangan. Katakan, siapa yang menyuruh kalian dan orang-orang ini datang mengusik ketenanganku? Ujar Sudiro kepada sosok makhluk gaib. Warakliman, dia adalah pemimpin kami di Bantala Liman, ujar salah satu makhluk gaib hitam yang memiliki moncong seperti babi hutan itu. Apa tujuannya sehingga Warakliman meminta kalian semua datang ke tempat ini? Ujar Sudiro yang sudah mempersiapkan ajian Sindung Geni untuk terus mengancam sosok makhluk gaib yang sudah berhari-hari lalu mengawasinya. Karena kau telah melindungi orang yang ingin diambil raja kami, Tuan, jawab sosok makhluk hitam berbulu tajam seperti landak itu. Kenapa orang itu sangat berarti bagi rajamu? Bukankah seharusnya dia tinggal mengambil tumbal yang lain saja? Balas Sudiro yang terlihat semakin geram. Karena orang itulah yang disukai oleh putri kami, Tuan. Jadi mau tidak mau, kami harus memburu pemuda itu hingga kami berhasil mendapatkannya. Kalau begitu pulanglah ke kerajaanmu dan sampaikan kepada Warakliman jika Sudiro tidak akan menyerah seseorang yang dikenalnya untuk menjadi tumbal dan menjadi bagian dari makhluk-makhluk keparat seperti kalian. Balas Sudiro yang langsung meminta Gatra Prawira untuk melemparkan sosok tersebut keluar dari dalam pagar gaib di sekitaran rumah Sudiro. Sementara itu keringat dingin sudah membasahi tubuh Bang Goni yang hanya dia mematung dengan tangan menggenggam senjata. Yang hanya bisa digerakkan oleh Bang Goni adalah kedua kelopak matanya serta kedua bola mata yang terus saja memperhatikan langkah Sudiro. Tidak lama lagi makhluk-makhluk gaib itu akan datang ke sini, Bang, dan saya akan kembali terlibat dalam pertempuran gaib yang secara tidak sengaja kembali mendatangi saya. Tapi saya juga akan memberikan kalian pelajaran yang akan membuat kalian semua menyesali pekerjaan kotor yang telah kalian lakukan selama ini, ujar Sudiro dengan wajah murka kepada Bang Goni, Bang Ahmad dan beberapa orang anak buahnya yang masih tersadar. Tidak lama kemudian Bang Goni merasakan tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap. Begitu juga dengan Bang Ahmad dan semua anak buah Bang Goni. Kala itu Sudiro meminta Gatra Prawira untuk membawa Sukma Bang Goni, Bang Ahmad dan seluruh anak buahnya masuk ke dalam alam gaib yang sudah pernah ditaklukkan oleh Gatra Prawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru sebelumnya. Sudiro meminta kepada Gatra Prawira untuk memberi pelajaran kepada Bang Goni dan Bang Ahmad agar mereka mau sadar dan kembali ke jalan yang baik
dan bekerja pada pekerjaan yang baik pula. Menurut cerita dari Banggoni, dirinya seperti berada di sebuah hamparan tanah kering yang tandus tanpa adanya satu pepohonan pun di sekitarnya. Dan di ujung depan, Banggoni melihat ada sebuah pohon besar yang jaraknya sangat jauh sekali. Karena tidak tahu arah mana yang harus ditujunya, akhirnya Banggoni pun berjalan ke arah sebuah pohon besar yang dilihatnya itu. Tapi sudah lama Banggoni berjalan, pohon yang ada di depannya seperti ikut bergerak menjauh. Hingga di saat Banggoni hampir putus asa, datanglah sosok pria yang sama persis seperti dirinya, mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Banggoni pun perlahan bangkit dan kembali melangkah di belakang sosok pria yang terlihat sangat bersih dan berpakaian rapi. Pria itu yang sangat mirip dengan dirinya itu tidak membawa Banggoni ke arah pohon besar yang dilihatnya berada, tapi sosok pria tersebut berjalan ke arah lain yang membawa Banggoni ke sebuah persimpangan jalan. Di persimpangan jalan tersebut, ada seseorang dengan pakaian kumal yang berdiri dan memandangnya dengan tajam. Dan setelah Banggoni memastikan sosok pria yang berdiri mematung dengan pakaian serba lusuh itu, barulah Banggoni menyadari jika pria itu juga sangat mirip dengan dirinya. Pria dengan baju lusuh dan terlihat semrawut itu terus melambaikan tangannya ke arah Banggoni. Tapi saat itu Banggoni lebih memilih sosok pria yang sangat mirip dengan dirinya dan terus mengikuti pria tersebut berjalan ke sebuah tempat. Hal sama pun terjadi kepada Bang Ahmad dan beberapa orang yang tadi menyerbu rumah Sudiro. Mereka pun mengalami hal yang sangat menakutkan sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Di sisi lain, Sudiro yang sudah bersama Srikanti dan Widanu memberitahukan jika Banggoni dan teman-temannya sedang berada di alam bawah sadar mereka. Dan sebentar lagi akan datang sosok-sosok makhluk gaib yang menyerangnya dari kerajaan gaib Bantala Liman. Setelah selesai dengan urusan sampean, pokoknya aku minta diajarkan ilmu yang bisa membentengi diriku, Mas, ujar Srikanti yang merasa kesal dengan apa yang mereka alami kembali. Danu juga ya, Pak. Danu mau seperti Bapak yang memiliki kekuatan dan kesaktian, ujar Widanu yang masih berumur 7 tahun kala itu. Iya, tapi sebaiknya Danu sekolah dan belajar ilmu-ilmu pendidikan di sekolah dasar. Nanti setelah Danu dewasa, baru Bapak akan mengajari Danu ya. Tetaplah berada di dalam kamar ini bersama Widanu, Kanti. Aku akan meminta Gatra Prawira menjaga kalian, dan aku akan menghadapi makhluk-makhluk gaib yang akan segera datang itu, imbu Sudiro kepada Srikanti. Waktu kedatangan musuh yang dinanti oleh Sudiro pun akhirnya tiba. Karena tidak ingin membuat kerusakan di sekitar desanya, Sudiro pun melesat pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang tetap dijaga oleh Gatra Prawira. Setelah sampai di alas mati, Sudiro pun langsung berhenti dan menghadapi para punggawa kerajaan Bantala Liman yang memang sedang mencarinya. Baru kali ini ada orang yang berani menantang Warak Liman, ujar sosok makhluk gaib yang bertubuh besar dengan satu tanduk panjang di keningnya. Aku tidak bermaksud menantangmu, tapi aku hanya tidak ingin ada orang yang sudah aku kenal menjadi budak di kerajaanmu, balas Sudiro yang sudah siap bertarung dengan memegang tongkat Tirtabaya di tangan kanannya. Carilah orang lain saja yang jauh dari tempatku berada, daripada kita harus mengadu ilmu hanya demi orang yang menurutku biasa saja. Imbu Sudiro yang berharap sosok Raja Bantala Liman itu mau mengikuti sarannya. Soal mencari orang lain adalah soal gampang, tapi pemuda itu sudah menjadi orang yang dipilih putriku, jadi mau tidak mau aku harus mengambilnya, balas sosok Warak Liman menjelaskan dengan tubuh yang mulai diselimuti oleh energi besar itu. Sebaiknya kau serahkan saja pemuda itu, daripada kau harus binasa di tanganku manusia goblok, imbu Warak Liman yang langsung disambut serangan oleh Sudiro. Sama seperti biasanya, Sudiro tidak mau mengeluarkan energi besar. Ia telah memasang jebakan-jebakan yang akan ikut membantu serangannya. Tapi sepertinya sosok yang dihadapinya saat ini adalah sosok yang memiliki kekebalan tubuh tinggi. Hingga Sudiro pun merasa kewalahan menghadapi sosok Warak Liman. Selain harus menghadapi sosok Warak Liman, Sudiro juga harus menghadapi punggawa-punggawa kerajaan Bantala Liman yang ikut menyerangnya. Tapi berkat kecerdikannya, Sudiro pun mampu menumbangkan sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi punggawa dan pengawal Warak Liman. Kesaktianmu lumayan juga manusia, ujar Warak Liman sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi tawa dari Warak Liman segera terhenti ketika dia melihat butiran pasir
mulai berterbangan dan menjadi butiran bola api yang menyala merah. Sambil merapal mantra, sosok Warakliman pun langsung melesat dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi banyak. Sambil kembali tertawa terbahak-bahak, sosok jin dengan kekuatan besar itu pun mulai mengumpulkan energi untuk menyambut serangan dari Sudiro. Dan tidak lama berlalu, benturan dua energi besar pun terjadi yang mengakibatkan hembusan angin besar dan suara ledakan hebat. Walaupun berada jauh dari pemukiman warga, tapi suara ledakan yang terjadi akibat benturan dari dua kekuatan besar itu pun masih terdengar sampai ke rumah tempat tinggal Sudiro. Mengetahui jika kekuatannya berhasil mengimbangi kekuatan milik Sudiro, Warakliman pun langsung mengeluarkan ajian lainnya yang berasal dari 5 sosok Warakliman. Tubuh dari kelima sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu terus memancarkan cahaya berkekuatan tinggi dan bersiap untuk melesatkan serangannya ke arah Sudiro. Tapi lagi-lagi Sudiro dapat mengalahkan sosok Warakliman dengan sangat mudah. Tempat yang dipilih Sudiro untuk bertarung kala itu sudah ditanami jarum-jarum beracun yang siap dijadikannya senjata mematikan. Warakliman yang tidak mengetahui jika ada senjata mematikan yang melesat dari dalam tanah pun langsung roboh dan keempat sosok lainnya pun langsung menghilang. Manusia licik, senjata apa yang kau gunakan hingga kau dapat mengalahkanku dengan mudah, wahai manusia? Tanya sosok Warakliman dengan tubuh tidak berdaya. Kau tidak perlu tahu, Warakliman. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu. Aku mengampunimu, tapi jangan pernah kau ganggu lagi kehidupanku dan juga pemuda yang ingin kau jadikan tumbal itu. Balas Sudiro yang enggan untuk menghabisi Warakliman. Apakah tidak takut jika kelak aku menuntut balas, wahai manusia? Tanya Warakliman yang menganggap Sudiro telah meremehkan kerajaannya. Datanglah dan selesaikan dendammu jika kau masih penasaran denganku, Warakliman. Balas Sudiro yang langsung melesat pergi dari alas mati, tempat pertempurannya dengan Warakliman. Sudiro memang sengaja tidak menghabisi sosok raja dari Bantala Liman tersebut karena Sudiro tahu ada beberapa makhluk gaib yang sedang mengintai pertempuran antara dirinya dengan Warakliman. Jadi Sudiro beranggapan jika dia membunuh Warakliman, maka kerajaannya tidak akan membiarkan Sudiro hidup dengan tenang karena rantai dendam akan kembali tercipta. Saat itu pun Sudiro sebenarnya sedang bertaruh dengan dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkannya. Tapi Sudiro memilih untuk tidak membunuh Warakliman supaya dia tahu jika Sudiro memiliki sisi baik dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Sudiro pun langsung memeriksa kamar tempat Srikanti dan Widanu berada. Saat itu Sudiro tersenyum ketika mendapati Srikanti sedang duduk bersila sambil bibirnya bergerak-gerak membaca sebuah amalan. Merasa jika keluarganya dalam keadaan aman, Sudiro pun meminta Gatra Pawira untuk membawa sukmanya ke tempat sukma Banggoni, Bang Ahmad dan beberapa anak buahnya. Di alam gaib yang menjadi tempat bertarungnya sisi baik hati seorang itu, Sudiro melihat Banggoni sedang merasakan sebuah siksaan pedih. Dia seperti sedang dikejar-kejar oleh banyak sosok makhluk gaib yang berwajah manusia, tapi memiliki tubuh hewan melata dan juga hewan-hewan liar lainnya. Sementara itu Bang Ahmad yang sudah terlebih dahulu dapat berdamai dengan dirinya sendiri, sudah berada di sebuah gerbang bersama beberapa orang anak buahnya. Itu jalan kemana, Wira? Tanya Sudiro kepada Gatra Pawira. Jalan kembali ke tubuh mereka masing-masing, Diro. Balas Gatra Pawira yang tahu jika Bang Ahmad dan seluruh anak buahnya sudah menyadari semua kesalahannya. Lalu bagaimana dengan Banggoni, Wira? Tanya Sudiro yang merasa sangat penasaran dengan sosok orang yang sangat keras kepala itu. Selama dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri, maka jiwanya akan tetap terkurung di dalam tempat ini, Diro. Kecuali kau mau menyelamatkannya dan tidak merubah apapun dari dirinya. Balas Gatra Pawira menjelaskan. Kalau begitu, biarkan dia tersadar dengan sendirinya saja, Wira. Balas Sudiro yang langsung segera pergi dari alam gaib itu. Setelah tersadar, Bang Ahmad pun menangis sejadi-jadinya ketika kembali ke alam dunia nyata. Bang Ahmad yang sudah menyadari semua kesalahannya itu segera memeluk Sudiro dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Sudiro pun menyambut baik permintaan maaf dari Bang Ahmad dan 6 orang anak buahnya. Setelah itu Sudiro menjelaskan kepada Bang Ahmad tentang apa yang sedang terjadi kepada Banggoni. Sekarang bawalah tubuh Banggoni kepada keluarganya, karena sebelum Banggoni menyadari kesalahannya, maka sukmanya tidak akan kembali ke tubuhnya. Sepertinya Bang Ahmad sudah paham dengan apa yang saya maksud.
ujar Sudiro menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bang Goni. Iya bang, kalau begitu saya akan bawa tubuh Bang Goni pulang. Semoga saja Bang Goni cepat sadar dan dapat segera kembali ke dalam tubuhnya lagi. Balas Bang Ahmad yang langsung meminta beberapa orang anak buahnya untuk menggotong tubuh lemah Bang Goni. Jadi menurut penjelasan Sudiro kepada Bang Ahmad yang juga mengalami hal sama seperti Bang Goni di alam gaib tadi, sukma Bang Goni masih dikuasai oleh ambisi yang terus membawanya ke dalam kesesatan. Ambisi itu berwujud sosok dirinya sendiri yang berpakaian rapi dan terlihat sangat gagah. Sedangkan sosok yang juga berwujud dirinya dengan sosok sederhana itu adalah sosok sejatinya yang mampu membawa Bang Goni keluar dari alam gaib yang mengurung sukmanya. Setelah beberapa bulan berlalu, Sudiro yang masih penasaran dengan Bang Goni pun akhirnya mengunjungi Bang Goni yang berada di daerah Jakarta. Sosok orang yang sangat disegani itu kini bertubuh kurus dengan gangguan kejiwaan. Hal itu dikarenakan sukmanya masih terperangkap di alam gaib yang menjadi tempat Gatra Pawira menempa seluruh ilmu-ilmunya. Hingga akhirnya Gatra Pawira berhasil menaklukkan pemimpin dari alam gaib tersebut. Mengetahui kedatangan Sudiro, Bang Ahmad pun langsung meminta tolong kepada Sudiro untuk membantu Bang Goni agar dapat terbebas dari alam gaib tersebut. Tapi Sudiro menolaknya dan mengembalikan semuanya pada Bang Goni. Jika saya membebaskan sukmanya, maka Bang Goni akan kembali melakukan kejahatan-kejahatan yang banyak merugikan orang bang. Biar dia terbebas dengan sendirinya dari alam gaib itu, hingga dia menyadari apa yang sebenarnya terbaik untuk dirinya. Balas Sudiro yang sebenarnya tidak tega dengan apa yang sedang terjadi kepada Bang Goni saat itu. Sejak saat itulah perlahan-lahan kekuasaan Bang Goni di daerah pasar dan sekitarnya perlahan terkikis karena orang-orang tahu dengan keadaan Bang Goni saat itu yang sudah kehilangan kewarasannya. Bang Goni yang dianggap gila itu terus dirawat oleh Bang Ahmad yang memang menjadi satu-satunya sahabat. Karena dari pihak keluarga Bang Goni sendiri merasa tidak sanggup untuk merawat Bang Goni yang kadang kala mengamuk dan membuat orang-orang ketakutan. Tapi Bang Ahmad yang sudah memahami Bang Goni dan tahu apa yang sedang dihadapi oleh sukmanya pun dapat dengan cepat meredakan amarah Bang Goni yang datang setiap saat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.